Welcome Kak Eca, welcome di BIC Podcast, BIC Korea. Thank you udah ngeluangin waktunya buat hadir sore hari ini, malam hari ini. Tadi kita udah lihat sekilas video medley Kak Eca main drum ya. Jadi siapa yang belum tahu kalau Kak Eca Sumantri adalah pemain drum? Yang aku tahu dari suamiku, Kak Eca itu mulai main drum dari umur 2 tahun. Betul Kak Eca? 2,5 tahun tepatnya. 2,5 tahun, oke, luar biasa ya. Kalau aku pribadi, pertama lihat Kak Eca itu, dulu aku pernah ke gereja GBI Glow di Karawaci. Yang aku surprise itu, aku sebenarnya nggak tahu siapa Kak Eca waktu itu, udah beberapa tahun yang lalu. Yang aku surprise tuh Kak Eca sebelah tangan kiri main drum, sebelah tangan kanan tuh main keyboard. Dan itu aku yang kayak, ih orang ini siapa ya? Kayak nggak pernah gitu kayak main musik, kalaupun main dua musik tuh mungkin di awal main keyboard, terus di tengah-tengah main drum gitu, tapi ini kanan kiri gitu kan. Jadi aku sejak itu baru aku tahu siapakah Kak Eca Sumantri gitu. Boleh memperkenalkan diri secara singkat Kak Eca? Puji Tuhan. First of all, thank you so much for having me. Senang banget bisa ketemu dan berkenalan. Anyway, sekedar informasi itu bisa main dua alat karena seingatku basisnya tuh terlambat datang. Terus waktu itu gereja kita tuh lagi mau strict gitu dengan peraturan, so yang telat nggak boleh naik panggung gitu. Jadi menjelang Oke. 5 menit sudah mau melayani, aku lihat wah belum ada tanda-tanda kemunculan nih, yaudah deh aku minta keys gitu. Dan actually main dua alat itu sudah aku lakukan sejak SMA. Jadi kita SMA tuh suka ikut lomba band dan aku tuh saat itu berdomisili di Jakarta bagian utara. Dan Oh, seperti kalau teman-teman tahu utara tuh jarang sekali anak band gitu. Kebanyakan tuh main piano, classical pianis gitu. Jadi waktu kita mau ikut lomba band, wah nggak ada main keyboard nih, ya udah deh iseng-iseng main gitu. Jadi ya so much fun. Dan lanjut cerita dikit lagi, ternyata ke bawah juga ke dunia profesional gitu. Jadi waktu itu sempat main sama Tompi di RCTI, terus em, acara itu pagi-pagi. Ini agak lucu sih, jadi nggak apa-apa ya langsung cerita di awal. Basisnya boleh. tuh, jadi kita dapat notif di grup acaranya jadi, terus dapat berikutnya nggak jadi, terus yang ketiga jadi. Nah yang jadi ini dia nggak baca, dia udah tidur gitu. Jadi besok paginya pas standby, wah basisnya nggak ada, ya udah akhirnya aku yang mainin gitu. Ya, begitulah kurang lebih suka duka jadi seorang musisi. Jadi perkenalannya, aku seorang musisi dari kecil dan puji Tuhan melayani juga. Kenapa bisa melayani? Karena papa mama juga actually sudah kenal Tuhan Yesus dari aku belum lahir. Terus sekarang singkat cerita sudah menikah. Dan ya, nanti kita lanjut ngobrol lagi. Thank you so much, Oke. John. Ya. Yo, sebelumnya aku juga perkenalin diri, aku Yowan dari BIC Korea. Segitu aja. Kalau aku baker ya, jadi nggak ada hubungannya sama musik. Tapi aku sendiri melayani sebagai singer, tapi bukan yang super skillful, tapi ya bisa lah kalau nyanyi gitu ya. Oke, kita mulai ya Kak Ica. Aku mau nanya, boleh nggak sih Kak Ica sharing pengalamannya di dunia musik, di tersuitnya dunia musik Indonesia? Hmm. Jadi Indonesia tuh dunia musiknya agak unik karena bakatnya banyak banget, tapi secara mindset aku rasa juga masih banyak ya banget yang tertinggal gitu. Jadi itu yang menyebabkan belum terlalu banyak juga yang let's say go internasional gitu kan. Dibandingkan Korea jauh banget rasanya di skala internasional gitu. Padahal secara kemampuan terus terang nggak selalu kalah gitu. Tapi ya cukup mudah terpengaruh. Nah, terpengaruh ini nggak cuma dari segi musik. I mean, sekarang tentu banyak artis Indonesia yang ke Korea-Koreaan gitu kan. Tapi pengaruh itu juga mudah apa ya istilahnya mudah menyebar justru lebih dalam lagi ke aspek kerohanian gitu, ke aspek kepribadian karena pergaulan di dunia entertainment pasti banyak yang berpikir rusak gitu. Yes, memang gitu, tapi sejatinya sih nggak cuma di dunia musik gitu. Di dunia lain pun pergaulannya kacau juga. Tapi kalau spesifik dalam dunia musik ya memang karena musisi itu kan seniman ya. Di sini yang adalah seorang musisi ataupun punya pasangan musisi pasti ngerti bahwa kami ini berbeda dari orang-orang pada umumnya gitu. Skala perbedaannya itu beda-beda, ada yang nyeni banget orangnya gitu kan. Kalau kita pelajari di Alkitab, kita bisa lihat Daud itu seorang seniman. Makanya pola pikirnya juga dibandingkan tokoh-tokoh lain tergolong unik juga gitu dan aku percaya itu karena dia punya
kecintaan dia punya pengaruh dari dunia musik juga gitu. Jadi ya apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat sedikit banyak mempengaruhi kepribadian kita gitu. Nah, orang-orang di dunia entertainment khususnya musik memang sangat jarang yang hidupnya berintegritas terus terang gitu. Maksudnya aku ngomong ini tidak hanya di dunia musik sekuler gitu, di gereja pun terus terang jarang aku ketemu. Aku ngomong ini bukan aku paling bener ya, no, aku masih harus sangat banyak belajar juga dari hari ke hari terus belajar dengan tuntunan Roh Kudus dengan bimbingan para mentor juga gitu. Jadi ini ketemu teman-teman pun aku pengen belajar juga. Tapi dalam pengertian kehidupan sehari-hari jarang banget gitu. Nggak usah ngomongin sekuler di dunia musik rohani di gereja pun banyak, let's say yang masih pakai software bajakan misalnya, yang Hmm. masih gonta-ganti pasangan gitu. Kalau kita ngomongin dosa sehari-hari, yes, itu terjadi juga gitu di dunia musik rohani. Aku nggak akan sebut dari mana gitu rekan yang mereka akhirnya berselingkuh gitu karena salah satunya musisi, satunya singers sudah menikah akhirnya bercerai dan nikah lagi. Aku tidak mau judge gitu, tapi eh, lucu juga ya gitu. Aku ngobrol sama Tuhan Yesus terjadi juga di gereja gitu. Jadi selama ini kan Hmm. beberapa orang berpikir kita nggak boleh main musik sekuler karena itu dosa, Tuhan nggak senang gitu. Artinya kalau dosa kan semacam sumber dosa gitu ya. Kalau kita mau ekstrim seperti itu, oke, berarti di gereja nggak boleh terjadi dosa dong gitu kan. Misalnya kita mau ekstrim banget kutub utara, kutub selatan gitu. Tapi nyatanya di gereja terjadi juga gitu loh. Makanya aku pegang banget tuh barang siapa yang menyangka dia berdiri teguh, hati-hati gitu. Dan aku rasa itu yang terjadi di akhir zaman ini. Banyak orang yang berpikir, oke, saya udah pelayanan di gereja, saya sudah ikut cool, saya sudah tertanam, saya sudah dari kecil melayani, mereka ngerasa aman gitu. Sedangkan ya nggak aman juga sebetulnya gitu. Jadi mungkin aku nggak akan terlalu banyak bahas yang sekuler kecuali teman-teman nanti mau nanya karena sudah Hmm. terbayang lah ya, Hmm. rokok, ngomong jorok dan lain-lain itu. Uh, goda-godain cewek tuh udah biasa banget gitu. Tapi aku cuma pengen bilang bahwa di gereja pun terjadi gitu. Hopefully tidak di Korea ya, di Indonesia masih banyak yang butuh didoakan gitu. Hmm. Oke. Ya. Kalau tadi kan Kak Eca sempat bahas dikit nih kayak apa kalau di gereja nggak boleh main lagu sekuler gitu kan. Ya. Nah kalau Mm. nanya berikutnya, menurut Kak Eca tuh ada nggak sih lagu-lagu sekuler yang sebaiknya kita tuh nggak dengerin gitu? Terus kenapa? Wah, banyak banget. Terus terang aku tuh orangnya sangat perfeksionis. Aku ngomong ini bukan bangga-banggain, cuma maksudnya biar teman-teman tahu bahwa apapun yang aku kerjakan tuh akan makan waktu gitu. Jadi kalau boleh cerita nih, Puji Tuhan baru mengeluarkan single bulan Juni kemarin. Aku sempat Yeay. post di story, ye gitu. Mixing engineer-nya tuh baik banget karena aku revisi mixing sama dia tuh 15 kali. Jadi Oke. judul lagu terus satu 2 3 sampai di WhatsApp nih ada 15 kali gitu. Jadi sangat perfeksionis dan nggak apa namanya tidak terkecuali dalam memainkan lagu-lagu sekuler. Khususnya ketika aku punya kapasitas untuk memilih misalnya di YouTube channelku gitu. Karena ini juga jadi dilema sih beberapa kali misalnya aku main di Indonesian Idol atau The Voice gitu kemarin ada beberapa lagu yang aduh Tuhan kenapa sih gitu lagu ini gitu kan tapi ya minta ampun sama Tuhan karena aku nggak punya hak untuk pilih gitu. Tapi kalau Hmm. itu sebatas YouTube channelku, pasti aku akan pilih sebaik mungkin. Nah, jadi lagu-lagu sekuler itu kita harus pelajari tentu liriknya, ya kan? Dan Hmm. ini juga agak sulit karena banyak lirik-lirik terselubung juga gitu. Hmm. Banyak yang kasih alasan gini kak, gue nggak ngerti bahasa Inggris atau bahasa Korea gitu. Dan aku bilang ya itu resiko. Kalau kamu pengen main lagu sekuler, kamu harus pelajari lagunya, kamu harus tahu siapa pencipta lagunya, kamu harus tahu background dari lagu itu. Kayak We Are the Champion Queen gitu kan, itu lagu wajib tiap ada kompetisi olahraga gitu kan. Tapi ternyata itu dibuat ketika si almarhum Freddie Mercury declare tentang dia jadi gay gitu. Itu contoh kecil aja gitu kan. Atau banyak 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 banget lagu-lagu lain kayak apa ya? Aku sempat dengar tapi ini nggak terbukti valid gitu. Tapi kalau lihat dari video klipnya make sense banget gitu. Sam Smith yang ada la gitu kan lah itu kan not ke-6 gitu do re mi fa sol la jadi bisa diartikan tuh triple six gitu terus di video klipnya tuh ada anak kecil yang rebel banget aku jadi wah ngeri banget ya gitu dan not Hmm. to mention lagu-lagu Korea juga ternyata banyak gitu yang kayak gitu jadi ya of course kita jangan jangan mainkan dengerin aja kalau bisa jangan gitu aku nggak tahu sih teman-teman punya purpose apa misalnya tugas kampus atau mau menjangkau ya minta
apa ya, anugerah dari Roh Kudus. Sorry Roh Kudus harus dengerin ini, tolong lindungi gitu. Karena aku percaya iman timbul dari pendengaran kan. Jadi kalau kita dengerin apalagi terus-terusan ya akan pengaruh gitu. Dan aku baru sampaikan beberapa hari yang lalu pas pelayanan di sebuah gereja, generasi muda di akhir zaman ini terbiasa, you know, menghargai dosa gitu loh. Jadi kita nggak benci orangnya, of course gitu, tapi kita harus benci dosanya gitu. Nah banyak yang nggak apa-apa menetralkan dosa gitu karena alasan menghargai, karena alasan kebebasan berpendapat, alasan mengasihi gitu kan, itu aneh banget gitu. Jadi kalau kita sungguh-sungguh pegang firman Tuhan ya kita harus harus tegas gitu. Nah, dalam mendengarkan lagu, dalam memilih lagu juga aku percaya Roh Kudus akan bimbing setiap dari kita untuk bisa memilih dengan baik. Karena nggak semua juga berantakan gitu kan. You know, aku masih inget banget soundtracknya Crash Landing on You tuh bagus-bagus banget. Sampai sekarang masih dengerin kok gitu. Itu kan bukan lagu-lagu sesat gitu. Jadi ya kita akan bisa merasakan kok gitu. Aku ngomong ini mungkin agak dalam ya, tapi aku percaya teman-teman yang intim dengan Roh Kudus akan kasih kepekaan gitu. Kayak aku dan istri tuh, aku inget banget salah satu film drakor yang paling gelap buat kita, yang dark banget tuh It's Okay Not to Be Okay. Dark banget gitu kan. Dan anyway kita selesaikan sampai season akhir gitu. Selesai Hmm. nonton, aduh dark banget ya gitu. Kemarin juga baru nonton filmnya si siapa, Soyeji yang judulnya Eve. Itu juga gelap banget. Aku nonton malam-malam istriku udah tidur gitu, keterusan nonton sendiri. Abis nonton baca Alkitab sebelum tidur soalnya nggak enak perasaannya gitu. Jadi ya aku percaya semua diperbolehkan tapi nggak semuanya membangun gitu. Untuk beberapa Hmm. hal yang masih diperbolehkan, yang kayak tadi tuh kita nggak tahu itu sesat atau nggak jelas lah tanda kutip gitu. Roh Kudus akan selalu kontrol hidup kita gitu. Tapi ya udah jelas-jelas declare lagu-lagu sorry tentang LGBT, tentang pacaran beda agama, tentang pemberontakan dia sama orang tua, ya buat aku sih nggak ada alasan buat buat kita dengerin atau bahkan mainkan gitu. Kalau kayak Kak Eca bilang tadi ya kan Kak Eca perfeksionis nih kalau dalam bermusik gitu ya. Berarti kan kalau misalnya lagi latihan buat idol, lagu-lagu yang Kak Eca nggak bisa pilih, yang which is misalnya Kak Eca merasa aku harusnya nggak dengerin lagu ini gitu. Nah berarti nggak mau akan dengerin lagu itu berulang-ulang kali dong untuk mempelajari lagunya. Mempengaruhi secara personalnya tuh kayak gimana sih gitu? Wah, jujur kalau dapat lagu yang kayak gitu stres banget sih. Tapi aku bisa bersaksi bahwa puji Tuhan jarang terjadi, jarang banget gitu. Jadi I don't know, aku nggak mau sok rohani atau gimana gitu. Tapi aku merasa Roh Kudus tuh mau involve dalam hidup kita sedetail apapun. So anyway ada beberapa singing contest yang akhirnya aku nggak main gitu kemarin, Hmm. akhirnya pokoknya tiba-tiba nggak main aja. Dapat gantinya tuh aku sebut ini nggak apa-apa karena aku main. Aku dapat gantinya The Voice Kids, which is acara anak-anak kan seneng lagu-lagunya jadi nggak macem-macem, wah happy banget gitu. Terus kemarin juga ada singing contest dari dewasa gitu. Aku tuh nggak main gitu karena masih pandemi juga di sini kan agak ngeri. Tiba-tiba drummernya tuh COVID, so aku gantikan dadakan gitu. Hari H langsung dateng. Jadi kalau dibilang sering-sering banget denger lagu-lagu yang tanda kutip sesat itu, puji Tuhan nggak sesering itu. Dan kalau mau lebih ekstrim ya terus terang sambil main sambil doa, bahkan kadang sambil bahasa roh juga gitu. Karena ya aku nggak Hmm. mau itu mempengaruhi Berarti proteksi diri ya sambil berdoa, sambil minta Roh banget. Kudus. Puji Banget Tuhan. karena jahatnya gitu ya lagu-lagu yang sesat-sesat itu tuh ya you know Lucifer itu kan Tuhan kasih dia talenta bermusik ya, jadi mau nggak mau dia tuh pinter dalam bidang itu. Notnya catchy-catchy banget kan, dan somehow tuh terngiang-ngiang gitu, jadi emang kadang-kadang harus doa Tuhan tolong supaya bisa nggak inget-inget lagi gitu. Jadi ya memang harus ada apa ya, tontonan dan lagu-lagu baru yang kita dengar gitu. Kita harus Ya, memenuhi pikiran kita supaya kita bisa nggak teringat lagi sama yang you know ya. sesat-sesat itu. Itu benar banget sih. Kayak aku sih pengalaman pribadi Mm-mm. pernah kayak lagi susah tidur gitu. Terus Mm-mm. salahnya kayak suamiku tuh lagi nanya lagu yang tadi itu apa ya gitu. Lagu itu loh About Damn Time itu loh yang lagi di TikTok rame kan. It's Mhm. about damn time gitu. Terus kayak terngiang-ngiang. Ya, Dan tau gak sih ketika nggak bisa tidur, waktu nggak bisa tidur itu lagu itu yang main di kepala gitu. Padahal kayak aku udah berusaha mau nyanyi lagu rohani tapi kayak terkalahkan dengan lagu itu gitu karena benar mhm, kayak kata Kak Eca ya iman datang dari pendengaran tapi mhm. gangguan juga datang dari pendengaran ya nggak sih? Yap, yap, yap. Jadi memang harus dilawan sih. Ini mungkin buat kita bersama saling sama-sama membangun, saling mengingatkan ya. Kalau lagi dalam situasi kayak gitu, fix memang harus lebih tegas yang kita lakukan gitu. Kalau perlu pasang lagu rohani volumenya lebih gede gitu. Apapun lah, dengerin khotbah ya kan.
Yes. Jadi ya emang harus dilawan dengan cara-cara yang mungkin bagi orang dunia, lu lebay gitu. Tapi it's not berlebihan gitu. Itu kita lagi protect diri kita kan. Yes. Mm-mm. Dan aku end up kayak dengerin khotbah 1 jam untuk Ya, menghilangkan lagu itu gitu sampai jam ya. 3 pagi gitu. Ya, oke Wow, lah. keren banget. Keren banget. Itu inspiring banget. Itu bisa dilakukan ya. Kalau nggak kayak gitu kayak lagunya literally ada terus di Yap, kepala, nggak bisa yap, keluar. yap, Oh, yap, yap. oke. Jahat banget. Ya, aku mau tanya, apa sih bedanya main musik buat sekuler sama buat pelayanan di gereja? Well, aku sudah sampai di kesimpulan bahwa sebetulnya tidak ada bedanya kecuali lagu-lagu yang dimainkan. Itu pertama, Oke. dan kedua, bedanya adalah tentu ekspresi kita dalam bermusik gitu. Karena kalau di gereja aku bisa, angkat tangan, aku bisa menyembah, bisa bisa bahkan aku tinggalin drum berlutut gitu misalnya bisa dilakukan. Tapi kalau di luar kan aku tentu nggak bisa selalu lakukan itu. Terus terang beberapa kali sih main lagu sekuler, tapi ini personal banget ya, karena terus terang aku juga nggak setuju misalnya lagu sekuler dinyanyikan di gereja dengan alasan eh, you-nya tuh bisa kita ganti lu buat Tuhan Yesus gitu. Tapi kan mereka bikin lagu itu bukan buat Tuhan gitu. Hmm. Aku pernah dengar lagu Tompi yang menghujam jantungku, mungkin sebagian tahu lagu itu, dimainkan di sebuah gereja gitu. Jadi Tuhan Yesus yang menghujam jantungnya gitu. Ya terserah mereka sih, tapi buat aku sebaiknya jangan karena Tompi pas bikin lagu itu dia nggak kenal Yesus gitu. Dia belum kenal Tuhan Yesus gitu kan. Dia bikin buat istrinya mungkin gitu. Jadi aku sih mungkin dalam hal ini agak-agak kuno ya, ortodoks banget gitu. Jadi persembahan itu memang harus dikasih buat Tuhan gitu loh. Kalau persembahan Hmm. itu sudah pernah dikasih buat manusia, janganlah kasih yang Tuhan yang bekas gitu kan. Tapi aku sendiri ngalamin, ketika aku main lagu sekuler, aku ngerasain kasih Tuhan, mau nangis gitu, pernah. But again, itu personal banget. Aku nggak akan jadikan itu pengajaran buat teman-teman yang lain. Gitu. Jadi ya bedanya itu sih. Di gereja kita memang purely 100% ngomongin Tuhan Yesus dan kebesarannya, tapi kalau di luar ya, mungkin sejenak Yesus bukan senternya buat mereka gitu. Tapi dalam aku tetap senternya Tuhan Yesus, tetap fondasinya Tuhan Yesus. Itu sih beda, beda paling itunya. Berarti kalau secara teknis Kak Eca tuh mau main di sekuler atau main di gereja persiapannya akan totally sama ya, kayak maksudnya latihannya gitu Nah, kayak kalau ngedengerin lagu. buat aku ya cita-citanya gitu. Cita-citanya gitu tetap sama, tapi kenyataannya nggak bisa disamain. Terus terang karena di gereja belum banyak yang terbiasa untuk berlatih seperti sekuler. Aku nggak mau ngomongin rekan-rekan sepelayananku ya, tapi kita harus jujur bahwa di gereja itu masih sangat jauh untuk bicara disiplin, untuk bicara profesionalisme, jauh banget. Karena aku sama Erwin Gutawa, misalnya pertama kali aku join sama dia, jadwalku di booking 2 minggu penuh. 2 minggu nggak boleh ada acara lain. Ya boleh aja, tapi asal nggak bentrok sama latihan dia gitu. dua Hmm. minggu itu cuma untuk ulang tahun salah satu TV swasta. Aku bilang cuma, kenapa sih? Karena sebetulnya kan ulang tahun TV swasta nggak bisa dibandingin sama peringatan ulang tahunnya Tuhan Yesus gitu. Nggak bisa kan? Gitu. Tapi buat event Natal, Pasca aja tuh belum banyak yang mau bayar harga gitu. Jadi terus terang Hmm. aku agak-agak sedih dalam hal ini. Teman-teman yang lain tuh masih belum ngerti bahwa pelayanan tuh harus keren juga loh gitu kan. Banyak yang Hmm. berpikir pelayanan yang penting aman, yang penting hatinya gitu kan. Kalau salah, kan Tuhan Yesus lihat hati gue gitu. Ya maybe Tuhan lihat hatimu gitu, tapi jemaat kan tahu kamu salah gitu. Jadi ya terus terang itu masih jadi pergumulan, masih jadi doa juga. Karena ya itu di sekuler kita akan do our best gitu. Kayak kemarin aku main di Solo sama satu tim jazz. Mungkin nggak banyak yang tahu. Trisam isinya tuh Topati, Dewa Bujana, Indro Harjodikoro, Balawan gitu. Kita main malam, so kita ambil flight pagi supaya kita bisa latihan dulu siangnya gitu. Karena Balawan tuh tinggalnya di Bali, salah satu gitarisnya. Jadi kita latihan dulu. Dan itu cuma 20 menit, cuma 4 lagu. Itu set yang pendek banget gitu. Still kita mau kasih yang terbaik gitu. Jadi ya kita berdoa lah musik gereja juga bisa punya kesadaran yang sama. Semoga ya. Semoga kita pelayan-pelayan BIC juga bisa lebih punya hati yang Amin. kalau mau pelayanan tuh siap-siapnya sama kayak mau siap-siap acara terpenting di hidup kita gitu ya. Amin. Istriku tuh suka nonton Today's One Night, pada tahu dong pasti ya. Nggak tahu ya. Pagi-pagi. Iya. Dia suka banget nonton itu dan kita lihat ya persiapan mereka kalau ada perform atau apa tuh, wah keren banget. Berdoa gereja bisa kayak gitu lah. Kayaknya kayak Eca juga hobi kayak drama ya. Akhirnya karena pandemi terpaksa. Jadi sebelum pandemi itu tidak mau download Netflix, no Netflix itu. Terus menjelang pandemi, ya Tuhan kayak nggak bisa juga ya. Jadi kita di rumah kan, aku di rumah.
let's say bangun, berdoa, saat teduh, makan siang, ngajar online, bikin musik, segala keliling kompleks lah, jalan gitu kan, makan gitu. Tetap ada waktu kosongnya gitu kan karena kita di rumah. Ngapain ya? Ya udah Netflix deh gitu. Terus lumayan ujungnya. Iya, pada ujungnya jadi suka banget. Anyway. Terus kalau sebagai kayak pelayan PW nih, gimana sih bisa ikut menikmati sama merasakan hadirat Tuhan gitu? Karena kadang kalau menurut aku personally, dulu aku kan pernah pelayanan di satu gereja BIC yang stage-nya lumayan besar. Jadi ketika Wow. naik ke stage itu, kayak I feel so proud gitu, kayak wah bisa Yap, 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 berdiri di yap. bangga banget gitu. Jadi kayak untuk merasakan hadirat Tuhan sendiri, kayak honestly itu hampir nggak bisa gitu. Itu Yap, gimana? yap, yap. Well, aku tuh selalu berpegang sama prinsip ini. Kalau kamu terbiasa nyembah Tuhan di kamar, kamu akan terbiasa nyembah Tuhan dimanapun, termasuk di mimbar, termasuk di panggung sebesar apapun. Dan sebaliknya, kalau kamu jarang menyembah Tuhan di kamar, kamu nggak akan merasakan hadirat Tuhan gitu. Kita pakai pengertian awam deh ya, mau Pak Niko yang datang di situ, mau Philip Mantova, mau Benny Hinn, mau siapapun hamba Tuhan besar gitu kan, dengan harapan gue bisa merasakan hadirat Tuhan nih karena ada nama-nama besar itu, enggak juga gitu. Karena kan aku percaya hadirat Tuhan tuh personal, gak dipengaruhi musik, gak dipengaruhi hamba Tuhannya siapa, ya kan? Karena kita terbiasa menyembah Tuhan aja. Nah, memang dalam tim praise and worship kita harus punya skill yang di atas rata-rata. Kenapa? Karena aku percaya menyembah dan bermusik atau bernyanyi itu sebetulnya tuh kayak multitasking juga gitu loh. Kalau kamu sudah ahli dalam memainkan musikmu, dalam bernyanyi, kamu bisa nyembah Tuhan sebebas-bebasnya. Contohnya gitu, main piano kalau udah jago banget kan bisa sambil merem gitu kan. Bisa Hmm. merem dan nggak salah. Dia bisa nyembah Tuhan. Tapi kalau dia belum jago mainnya, dia nggak akan bisa fokus. Dan kalau ditanya pilih yang mana, mau nggak mau kamu pilih fokus dengan alat musikmu gitu. Karena kita saat melayani kan statusnya kita pelayan. Jadi kita harus melayani dengan baik. Nggak bisa tuh pakai alasan, aduh gue mau nyembah Tuhan ya, tapi mainnya salah-salah gitu. Sorry ya, mohon maaf beberapa penyanyi ini aku bicara dalam kasus umum ya. Aku tidak bicara ketika dia di Jamaah Roh Kudus itu beda-beda cerita gitu. Tapi misalnya dia bahasa roh gitu, terus dia jadi lupa bagian lagu, itu kan seharusnya nggak boleh terjadi gitu. Dia Hmm. bahasa roh, dia nyembah Tuhan terus dia lupa liriknya apa. I don't think itu sesuatu yang bisa dibenarkan gitu loh. Jadi ya Hmm. memang kita harus punya skill yang baik supaya kita bisa menyembah juga dengan enak gitu loh. Jadi tujuan punya skill yang baik itu bukan untuk jago-jagoan, tapi untuk memuliakan Tuhan dan untuk kepentingan kita juga, untuk kebaikan kita sendiri juga gitu. Kita di gereja kita bisa ibaratnya aku tahu sih hadirat Tuhan nggak perlu dikasih level gitu, tapi kita bisa masuk lebih dalam, ya main musiknya nyanyinya tetap enak gitu kan. Dan termasuk itu menyikapi ketika panggungnya besar, wah ada kebanggaan ya jemaat banyak yang nonton, mungkin zaman sekarang banyak yang story gitu, tapi kita kita ngerti banget bahwa it's all about Jesus gitu. Dan aku percaya ini berproses sih, karena aku waktu masih kecil juga ada di fase itu, pelayanan pengen dikasih tepuk tangan gitu ya. Ya aku anggap itu fase-fase bayi rohani ya. Kalau sekarang bener-bener aku berkali-kali bilang kalau di luar gereja orang muji kita kita bisa bilang thank you gitu, tapi kalau di dalam gereja kita nggak perlu bilang thank you, kita bilang aja thank God. Puji Tuhan gitu kan, karena semuanya tentang Tuhan Yesus gitu. Berarti sesibuk apapun Kak Eca, sehari-hari pasti selalu ngeluangin waktu buat menyembah ya setiap hari. Pasti, pasti jujur aku ngomong ini bukan sombong ya, tapi aku mau kasih tahu bahwa segitu ketergantungannya aku sama hadirat Tuhan. Dulu aku tuh bukan morning person, jadi agak-agak berat. Standby di TV jam 10 tuh udah pagi banget buat aku gitu. Jadi terkadang jam 10 standby, jam 9 baru bangun. Mau nggak mau nggak bisa doa dong. Kita doa mau buru-buru juga nggak tenang kan. Jadi akhirnya aku berangkat dulu, standby, latihan-latihan, terus jam 5 udah selesai kan. Live-nya masih jam 9 gitu. Terus terang aku ke mobil dulu, aku berdoa dulu gitu, karena ya aku pengen pengen nikmati hadirat Tuhan. Teman-teman band yang lain bingung ngapain lu, ya aku bilang mau istirahat bentar gitu, istirahat dalam hadirat Tuhan maksudnya. Dan ya itu kan kalau doa gitu nggak buka-buka kaca terus nyanyi kenceng-kenceng gitu, enggak gitu, justru nggak mau ketahuan orang gitu. Jadi ya memang waktu-waktu pribadi kita tuh aku ngerti banget yang Yesus bilang tutup pintu kunci gitu, karena bukan literally kita harus tutup pintu gimana gitu, cuma maksudnya waktu-waktu pribadi itu nggak perlu dibangga-banggain gitu. Makanya Hmm. kalau teman-teman misalnya tergerak untuk saat teduh sambil live Instagram ya silahkan. Tapi tetap harus ada saat teduh di luar live itu loh.
karena itu waktu-waktu yang kita nggak diganggu, just between Hmm. kita dan Tuhan Yesus gitu. Berarti memang harus kita sendiri memang punya hubungan yang intim banget sama Tuhan ya. Banget. Sama itu benar juga sih yang tadi kayak Eca bilang tentang skill gitu. Jadi ketika kita lagi melayani, kalau skill kita tuh kayak ibaratnya mungkin masih kayak sambil meraba-raba gitu, jadi mikirin nyanyinya udah bener belum sambil mau ngerasain hadirat Tuhan gitu ya. Hard, susah banget, susah. Oke, oke. Pernah nggak sih kalau misalnya kayak Eca kan bermain musiknya sangat rapih gitu ya, Tuhan. sangat kayak gitu ya. Pernah nggak kayak Kaica tuh diminta pelayanan di satu gereja, terus kayak pemain musik lainnya atau singer lainnya, tim lainnya tuh kurang kurang mungkin permainannya kurang cocok dengan mungkin menurut aku ya dengan levelnya Kaica. Tuh gimana sih menghadapinya? Wah, puji Tuhan banget ya kalau aku bisa ada di posisi ini dalam bermusik, itu puji Tuhan banget lah, semua Tuhan Yesus baik gitu. Dan memang itulah resiko kita punya keahlian ya, teman-teman bisa relate dalam apapun yang saat ini teman-teman jalani, dalam bisnis, dalam parenting, apapun gitu kan. Kalau kita ketemu orang-orang yang belum mencapai level yang kita harapkan, jujur itu stres gitu. Tapi aku juga ngerti bahwa stres atau kekecewaan itu kan datang dari ekspektasi. Dulu aku sangat berekspektasi untuk siapapun yang main sama gue harus bagus nih gitu. Harus mau dong kerja keras. Mungkin oke, skillnya nggak bisa ngejar, tapi setidaknya ada niat gitu. Dan ternyata memang kita nggak bisa tuntut manusia ya. Tuhan aja nggak maksa mereka gitu. Jadi kita juga harus ya udahlah. Bukan pasrah sih, cuma maksudnya kita harus berhikmat juga. Dan kalau ditanya pernah nggak ketemu teman-teman yang main musiknya nggak bagus gitu, nyanyinya fals? Kalau boleh jujur sampai sampai detik-detik ini masih ada juga kok gitu di berbagai gereja. Dan anehnya mereka nggak mau latihan ya gitu. Jadi aku boleh share dikit ya. Aku nggak akan sebut gerejanya. Aku lagi pelayanan di sebuah tempat gitu. Terus aku udah kirim materinya. Aku udah bikin musiknya dengan harapan mereka pelajarin. Nah, sepanjang soundcheck tuh ada yang main gitar terus gitu. Main gitarnya bagus. Wah, aku pikir mungkin dia gitarisnya nih. Ternyata dia tuh pemain bass. Dan pas main, salah-salah. Terus aku bingung dong. Dari tadi pas soundcheck berjam-jam kosong itu kok nggak ngulik. Dia malah main gitar. Gitu loh. Itu jadi etos kerja, etos berpikir seperti itu masih masih terjadi ternyata. Jadi ya ngeri banget. Dan aku dulu dulu terus terang ya tadi itu marah banget. Tapi kalau sekarang jadi lebih berusaha santai gitu. Jadi udah punya banyak plan B. Misalnya aku pelayanan di sebuah tempat, aku bawa data musiknya tuh agak lengkap. Jadi amit-amit dia bermasalah, ya udah aku tinggal nyalain di sequencerku bunyi bassnya mau nggak mau gitu. Misalnya gitarisnya bermasalah, ya udah aku bisa mute gitarnya, tapi musik yang aku buat tuh udah penuh, jadi nggak ada gitar pun nggak apa-apa. Gitu. Sebetulnya ini kan sesuatu yang nggak perlu terjadi ya. Kita pengennya kebersamaan gitu. Cuman apa boleh buat? Daripada satu orang nggak bertanggung jawab, seluruh musik rusak gitu kan. Lebih baik kita mute dia. Mau nggak mau gitu. Oh, luar biasa. Berarti kayaknya kalau persiapan disuruh pelayanannya drum, berarti menyiapkannya di kepala tuh udah semua-mua ya? Kalau aku jadi musik director iya. Kalau aku tidak jadi musik director ya udah berpasrah, berserah aja gitu. Kalau aku MD-nya ya udah aku bawa datanya selengkap-lengkapnya. Kalau aku bukan MD-nya ya udah aku boleh buat. Oh, oke, oke. Terus kalau misalnya kita balik kayak aku nanya tadi yang kayak Ca bilang di awal, kalau di dunia entertainment itu kan identik dengan dunia malam, Yap, ya, yap, yap, di yap. club gitu ya, drugs segala macam. Itu tanggapan kayak Ca kayak maksudnya mengalami secara pribadi tuh gimana gitu. Terus kayak ada nggak sih tips-tipsnya supaya kita tuh sendiri nggak ikut tergoda gitu? Kalau aku punya beberapa poin. Pertama, tergoda atau tidak itu kan tergantung orangnya. Aku berkali-kali bilang bahwa setiap dari kita tuh punya dosa favorit masing-masing gitu. Ada yang mohon maaf jatuhnya di pornografi, ada yang jatuhnya di mencuri gitu kan. Pornografi pun perjinan terbagi bercabang-cabang. Ada yang memang suka gonta-ganti pasangan, ada yang mohon maaf sukanya suami atau istri orang gitu kan. Jadi, ngomongin dosa tuh banyak banget dan again itu terjadi juga di gereja gitu. Ada yang dia masih terjebak dengan apa ya, dendam sama orang tuanya gitu. Jadi bicara dosa sih beda-beda. Aku pribadi tidak tidak pernah tertarik merokok misalnya gitu karena emang dari dulu nggak suka
gitu. Jadi kalau dibilang wah banyak yang ngerokok di lingkungan, jujur aku cuek gitu karena puji Tuhan itu bukan area kelemahanku gitu loh. Nah, misalnya ada area-area kelemahan lain, let's say lawan jenis gitu dengan pakaian yang minim, ya udah jangan diliatin gitu. Mau nggak mau emang emang harus agak-agak ini ya, agak-agak tanda kutip pengecut buat orang dunia gitu. Yusuf lah, Yusuf lari gitu kan. Tapi ya aku ngerti banget kenapa Yusuf lari karena kalau dia nggak lari 1 detik aja dia jatuh dalam dosa itu gitu kan. Dia lari bukan dia pengecut, dia tahu kapasitas dia, dia tahu kekuatan dia. That's why dia lari. Kalau Daud kan beda. Pas Daud lihat dia nggak lari, di storyin gitu aku bilang. Pas lagi mandi gitu kan. Jadi beda itu Daud sama Yusuf. Nah makanya aku terus terang tahu kelemahanku di mana dan ya akhirnya aku punya puji Tuhan strategi gitu. Beberapa kali memang kalau lagi manggung aku ajak istriku. Selain memang Hmm, aku pengen terus deket sama dia, aku juga pengen nunjukin ke orang-orang nih gue udah punya istri gitu. Jadi jangan hmm. macem-macem gitu kan. Terus misalnya aku main di tempat malam, aku ya sekedar main aja karena aku percaya perlindungan Roh Kudus sempurna ketika kita bekerja di situ secara profesional. Tapi ketika kita bergaul, bukan Roh Kudus gak mau lindungin kita, tapi Roh Kudus bilang ya salah sendiri ngapain gitu. Udah dibilang jangan jauhi tempat-tempat yang bikin kita mau bikin dosa, kita bergaul ya udah gitu. Jadi aku setiap main di tempat-tempat kayak gitu, main habis itu pulang. Ya Berarti mohon maaf, jadi kayak pengecut juga, jadi kayak gak gaul banget sih, nggak asik gitu. Tapi ya udahlah, mendingan dibilang gak asik sama teman-teman tapi bisa jaga hidup kan, daripada mau sok asik tapi jatuh dalam dosa. berarti jangan cobai diri sendiri ya. Udah tahu Yap, kelemahan itu, jangan yap, datang-datang situ ya. yap, Jangan benar sekuat begitu. juga ya. Ya jangan Nah, sekuat bener. kalau pertanyaan dari aku terakhir, gimana cara Kak Eca represent yourself as a believer gitu di dunia entertainment gitu, dan gimana bisa tetap firm gitu sebagai anak Tuhan di tengah teman-teman Kak Eca pasti banyak dong yang di dunia entertainment gitu yang ngajak-ngajak pergi gitu kan. Banyak. Eh, Omongannya omong gitu. ya banyak sih, tapi udah lewat masanya. Dulu mungkin diajak nongkrong yuk ngapain gitu kan. Tapi enggak sih sekarang udah enggak. Karena nggak tahu ya, aku percaya kalau kita jadi terang, kita nggak perlu declare gue adalah terang gitu kan. Dengan sendirinya akan menyinari gitu. Nah, aku sekali lagi aku belum merasa wah gue udah sempurna jauh lah, masih harus banyak belajar gitu. Cuman aku hanya mencoba untuk apa yang Roh Kudus taruh di hatiku, aku akan terus lakukan. Aku akan terus post, aku akan terus perkatakan. Jadi memang terus terang ini pertanyaan relate banget karena beberapa bulan belakangan ini beberapa orang bingung, aku nih masih main drum gak sih gitu. Aneh ya karena mereka pikir aku udah jadi pendeta. Taunya dari mana? Cuma dari postingan-postinganku di Instagram, dari konten-kontenku di YouTube gitu. Jadi kemarin pas main di TV gitu, pas gantiin itu, iya, aku mau ajak sungkan katanya. Kirain kamu udah nggak mau main sekuler. Enggak lah gitu kan. Ternyata sekuat itu ya image yang ada di media sosial gitu. Padahal aku nggak pernah, taruh gelar pastor atau apapun gitu. Aku cuman menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hatiku. Dan bersamaan juga kok video musik masih kok upload juga gitu. Tapi ternyata orang bisa tahu ya gitu dari buahnya gitu. Makanya Yesus ngomong kan hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Aku berkali-kali ngomong kalau mungkin kamu dulu kacau, ya udah bertobat dan terus lakukan yang benar. Mungkin manusia akan ngejudge gitu kan. Oh, dulu gua tahu hidupnya ini kacau gitu. Tapi lama-lama buahnya akan dirasakan kok. Iya udah berubah orangnya ya gitu. Dan aku percaya sih kalau kita mau taat sama Roh Kudus, again kita nggak perlu apa ya memposisikan diri, nggak perlu membentuk brand image bahwa gua nih anak Tuhan gitu. Enggak, apa ya bersikap natural aja, sewajarnya aja itu mereka akan lihat kok. Hal-hal kecil kayak sebelum makan kita berdoa, sebelum Hmm, show beberapa detik sebelum manggung aku nunduk, aku doa sendiri. Itu mereka akan lihat itu dan mereka akan lihat juga respon-respon kecil misalnya. Aku sebut agak gamblang ya. Misalnya ada penyanyi gitu, bajunya seksi gitu kan. Yang lain ketawain, yang lain bisik-bisik. Aku enggak gitu. Mereka akan lihat kok. Oh iya dia ini ya, dia nggak mau ikut-ikutan gitu. Atau mereka ngomong jorok terus aku nggak ikut ngomong. Aku pikir awalnya itu nggak berarti, tapi ternyata orang-orang tuh bisa nilai itu. Orang bisa nilai itu. Kayak beberapa kali dulu misalnya aku ada acara terus aku izin telat karena aku ke gereja dulu. Ternyata mereka lihat itu ya.
oh dia anaknya Hmm. taat mau ke gereja gitu, dan ya well akan ada dua respon pasti, yang satu respect, yang satu nyinyir gitu, tapi ya udahlah ya, Yesus aja ngomong kamu akan dibenci kok. Jadi kalau kita mau jadi seperti Yesus akan ada yang benci-benci kita. Bencinya beda-beda ya, nggak langsung nimukin batu juga sih, mungkin sekedar nyinyirin di kolom komentar gitu, tapi ya itulah, aku berbangga sih di situ karena oh iya bener ya, yang Tuhan Yesus ngomong sedang terjadi gitu. Yang penting kita jangan sampai sombong rohani aja. Aku belajar itu sih karena orang-orang di luar sana tuh yang masih hidup dalam dosa, kesannya songong ya, kesannya mereka tuh kuat banget gitu kan, gue nggak butuh Tuhan gitu. Tapi kalau kita bisa bedah mereka sampai hati terdalam, aku percaya mereka tuh broken banget. Aku percaya Hmm. satu sentuhan kecil dari Roh Kudus akan bikin mereka nangis semalaman gitu loh. Siapapun dari Hmm. mereka yang masih hidup dalam dosa gitu. Jadi aku belajar untuk tidak menghakimi mereka karena jujur dulu sempat ada di fase itu. Bukan aku mau menghakimi tapi tanpa disadari kok jadi kayak ngejudge ya gitu. Hmm. Jadi kayak kalau ketemu buang muka nggak mau lihat gitu. Maksudnya nggak mau menghakimi gitu, tapi mereka bisa anggap itu kan aku menghakimi gitu. Jadi sekarang aku mau coba lebih lebih mengasihi gitu, lebih lebih mau duduk bareng gitu, karena aku juga percaya Yesus kan dulu duduk bareng sama pungut cukai, sama orang Farisi, dia nongkrong gitu tanda kutip bahasa sekarang kan. Jadi kita jadi anak Tuhan jangan eksklusif, tapi kita tahu batasannya. Ketika masuk lebih dalam area pergaulan, nah jangan deh gitu. Jadi ya terus terang aku masih terus banyak belajar juga sampai sekarang. Berarti kayak just do what you usually do without or with people lihat gitu ya. Kayak Yes, adanya orang lihat atau enggak, kita tetap jadi kita sebagai anak Tuhan dimanapun itu gitu ya. yes, bener banget karena kalau kita pedulikan omongan orang lain, kita jadi manusia yang labil banget gitu. Berarti kita akan jadi manusia rohani di Instagram ketika followers kita sudah nyampe 100.000 dong, misalnya gitu loh. Karena selama masih cuma 1.000, dikit, belum banyak yang lihat gitu. Aku berkali-kali gitu sih ngepost sesuatu, yang like dikit ya, yang komen dikit. Padahal Roh Kudus yang suruh gitu. Tapi Roh Kudus ingetin, itu bukan bukan apa ya, bukan tolak ukurnya loh, ya kan? Yang Hmm. penting kamu taat. Satu orang bertobat aja sudah puji Tuhan banget gitu. Jadi ya bener aku Yes. setuju, jangan lihat orang, pandang Tuhan aja. Yes. Oke, sekarang kita mau buka sesi Q&A sama yang lain. Wow. Jadi kalau ada pertanyaan boleh kirim ke aku atau kirim ke Kevin juga boleh. Kalau aku bisa Eh, aku jawab, kalau nggak bisa Pastor Dedi yang jawab ya. Kalau pertanyaannya tentang musik, kok Dedi jadi pusing. Kalau nggak bisa nanti kita undang Pak Niko, Bu Hermin. Masuk. eh Udah ada yang mau bertanya. Kalau aku pribadi pengen tanya sih, Kak Eca tuh join dunia entertainment musik Indonesia tuh dari umur berapa sih, Kak? Jadi aku tuh umur umur 2,5 tahun belajar drum, umur 4 tahun pertama kali melayani di gereja, terus pertama kali masuk TV itu SD mewakili sekolah, aku lupa kapan. Tapi itu bukan event besar yang dibicarakan orang-orang lah. Yang nonton juga paling orang-orang yang suka nonton acara itu aja gitu. Pertama kali aku bermusik profesional, maksudnya dapat berkat dalam bentuk uang, itu sekitar SMP. Hmm. SMP. Terus SMA, puji Tuhan udah mulai rutin masuk TV karena penyanyi aku iringin waktu itu lagi terkenal banget. Jadi sering ngiringin dia di TV di luar kota. Ya sampai sekarang Hmm. sih. Jadi mungkin dunia profesional aku geluti sejak SMP, SMA gitu. Sebelumnya Berarti main lu. drum aja, drummer cilik gitu, keliling gereja gitu. Oke, berarti udah lumayan lama ya dari SMP SMA gitu ya udah Lumayan puji ikut. Tuhan nggak berasa. Terus ada yang nanya nih, Kak Eca, dari dulu apa udah ada panggilan untuk melayani musik gereja atau musik sekuler dulu? Berarti udah kejawab tadi yang main di gereja dulu Ya, ya sebelum. gereja dulu. Yap. Oke. Terus sampai sekarang tuh kalau kayak Eca dipanggil melayani tuh so far paling jauh pernah sampai ke mana? Wow. Di Indonesia. Mana ya? Indonesia, aku pernah ke Kupang, tapi itu bukan acara gereja. Aku pernah ke Sintang, 8 jam dari Pontianak, tapi bukan acara gereja juga. Jadi lebih banyak yang bukan acara gereja justru. Kalau Oke. pelayanan, kota-kota yang undang masih masih di situ situ aja. Jarang yang lebih. Well, pernah ke Pematang Siantar, Medan masih beberapa Antar. jam lagi. Ya. Tapi belum yang spektakuler lah, jauh-jauh banget belum belum.
Oke. Em, terus ada yang nanya lagi nih, kayak Ca. Pernah nggak Ini sih ada di situasi anonim semua ya? eh, an- ke akunya anonim Pemalu sih ya? ya, Yang karena host pemalu yang ya? aku. Ya udah Tadi nggak apa-apa, kita nggak apa-apa. kalau yang mau nanya langsung boleh juga. Jadi Iya. anyway, ada yang nanya, pernah nggak sih ada di situasi harus milih antara tugas melayani di gereja sama panggilan tugas di luar? Pernah banget, pernah banget dan mungkin bagi sebagian orang yang belum paham kondisinya, mereka akan bilang pilih gereja dong buat Tuhan gitu. But again, acara di luar gereja pun buat Tuhan gitu kan. Dan Hmm. misalnya aku tidak bermain di sana dan aku mengorbankan banyak pihak, Tuhan Yesus juga yang namanya dipermalukan gitu kan. Jadi akhirnya aku belajar memilih yang duluan aja yang mana gitu. Atau dalam kasus khusus misalnya acara yang memerlukan aku mungkin lebih perlu yang di gereja misalnya gitu, aku akan carikan pengganti yang setidaknya aman untuk acara di luar gereja itu gitu. Jadi ada tanggung jawabnya deh gitu, karena ya aku Hmm. percaya kita nggak serta merta pilih gereja gitu kan, enggak, di luar Hmm. gereja pun buat Tuhan kok gitu. Hmm. Terus kayak Ca pribadi tuh berani nggak sih nolak? Maksudnya bukan berani dalam arti, maksudnya kayak tegas untuk nolak misalnya satu acara sekuler yang menurut Kak Eca, kayaknya aku nggak damai sejahtera deh kalau ikut acara itu gitu. Pasti harus berani. Mungkin aku bisa bilang bukan aku yang berani ya, tapi Roh Kudus yang memberanikan gitu. Karena kalau aku di luar Roh Kudus, aku ini sangat tidak tegas, aku ini nggak tahu apa-apa gitu. Tapi ketika Roh Kudus yang kontrol, oke, kita bisa bilang iya, bilang tidak. Tapi sekedar cerita, aku jarang banget bilang tidak. Kecuali memang nggak bisa gitu. Tapi misalnya itu kosong, biasanya malah aku ambil gitu. Karena aku ngerasa, oh ini kesempatan gue jadi berkat nih gitu. Misalnya di tempat-tempat yang nggak benar gitu, ini Hmm. kesempatan gua gitu. Tapi beberapa Hmm. kali justru Roh Kudus yang hindarkan. Misalnya dia nggak mau aku main di acara itu, mungkin akunya dengan hilaf bilang iya gitu, tapi tiba-tiba acaranya nggak jadi, atau bahkan tiba-tiba dia udah punya musisi yang lain gitu. Jadi ya itulah enaknya hidup di bawah kontrol Roh Kudus ya, dilindungi, dijaga gitu. Lindungi ya Mm-mm. dari acara-acara yang tidak membawa damai Aku sejahtera. cerita dikit deh. Jadi pernah ada sebuah jazz festival di luar kota, aku nggak akan sebut di mana. Terus pas aku mau main di situ tuh papa, waktu itu papa masih ada. Papa yang bilang jangan, papa nggak sejahtera. Aku yang bener pak, iya jangan. Pokoknya papa larang. Papa tuh nggak pernah larang, tapi kalau itu papa larang gitu, nggak boleh. Ya udah, aku izin nggak berangkat. Tiba-tiba rombongan yang harusnya aku iring itu sudah sampai di bandar udara Soekarno Hatta gitu. Pulang lagi karena tiketnya nggak ada, eventnya nggak jelas gitu. Ya Tuhan lindungi banget ya. Coba misalnya aku berangkat sampai di sana, bisa jadi pesawat pulangnya nggak ada, tempat tinggalnya nggak jelas gitu. Ya itu salah satu bentuk perlindungan Roh Kudus deh. Gitu. Selalu ada ya dari mana aja ya. Nggak even dari diri sendiri, dari keluarga juga gitu ya. Yap. Terus ada yang nanya lagi Kak Eca, ini dari Leora Stefani. Hai. Tadi tadi Kak Eca berkata kalau sebenarnya sebisa mungkin jangan bawa lagu sekuler untuk menyembah Tuhan karena peruntukannya bukan untuk Tuhan. Gimana dengan lagu Oceans yang viral di TikTok lalu digunakan jadi back song galau-galauan Kak? Nah itu kan sebaliknya ya. Jadi kalau kita pakai prinsip menerangi yang gelap, ya lagu itu sudah cukup memenuhi kriteria itu tuh. Aku ngerti banget sih, berapa kali juga jujur muak. Jujur nih, kalau ngomong agak kasar ya muak juga. Ini konten pakai lagu Hillsong, mereka nggak ngerti ya gitu. Spirit nih siapa? Mereka nggak tahu itu Roh Kudus, Holy Spirit gitu kan. Tapi ya, ya udah kayak kemarin sempat viral juga kan Tuhan Yesus sudah berubah yang nyanyikan Ya, teman-teman dari kepercayaan ya. lain gitu ya. Aku jujur secara egoku gitu, kalau boleh dibilang nih, spirit-spirit orang Farisinya gitu ya. Kita keberatan ya. Karena ini kan Tuhan gue gitu. Tapi ya siapa kita gitu. Kalau Tuhan Yesusnya aja tanda kutip tidak keberatan, ya udah kita juga mungkin kita nggak perlu support-support gimana, tapi setidaknya nggak usah lah protes-protes, nggak apa-apa. Aku juga berharap banget lagu-laguku yang rohani orang-orang yang belum percaya Yesus bisa dengarkan gitu. Jadi ya ya itu buat aku sih nggak masalah. Meskipun kalau kita kenal orangnya, ya kita bisa bilangnya sih mendingan jangan gitu. Karena kalau mau galau, well, galau juga ngapain sih? Anak Tuhan nggak boleh galau lah, ada Roh Kudus kok gitu. Cuma misalnya mau mengenang kesedihan, nggak usah lah pakai lagu rohani. Masih banyak kok lagu-lagu Korea instrumental yang bisa dipakai ya kan. Dan satu hal lagi mungkin yang perlu diperhatikan justru kalau kita bikin konten rohani, jangan pakai lagu sekuler.
Aku ketemu Hmm. banyak pokotbah muda di Instagram, mereka khotbah, mereka nyampein firman, tapi lagunya lagu sekuler, aneh Hmm. banget gitu kan. Jadi ya itulah, selain butuh cinta Tuhan juga butuh pengetahuan gitu. Banyak Hmm. generasi muda zaman sekarang nih ngandelinnya itu kan cinta, gue cinta banget sama Tuhan, gue mau pelayanan gitu. Tapi come on, kecerdasannya juga harus ada dong gitu kan. Jangan sampai bodoh juga gitu, jangan sampai cuman pakai perasaan aja, enggak dong, harus pakai pengetahuan juga, cari tahu lagunya apa gitu. Jadi ya itu tugas kita sama-sama deh. Oke. Eh, kalau aku sih berharapnya mungkin yang menyanyikan lagu yang Tuhan Yesus tidak berubah itu lagunya terngiang-ngiang kayak aku ya. Jadi eh, bisa ingat lagunya terus. Ini bentar deh. Kayak caknya tiba-tiba hilang ya. Oke, kita tunggu ya. Siapa tahu jaringannya bermasalah mungkin ya. Pemain drum BIC nggak ada yang mau ditanyakan secara teknis. Ini mumpung saatnya loh. Secara teknis bisa bertanya. Nanti aku tanyain. Nah, udah balik lagi nih kayaknya. Maaf, sebenarnya ada gangguan barusan, bukan wifi-nya Zoom-nya. Oke. Eh, terus ada yang nanya lagi, Kak Eca Oke. dari luar. Apa Wow. yang bisa dilakukan buat membangun PW di satu gereja? Kalau gereja itu kekurangan pelayan musik, cuma ada beberapa orang yang bisa main sekedarnya aja. Oke. Apa tadi dua kata di depan? Apa? Bentar. Ya. Apa yang bisa dilakukan untuk Oke. membangun di satu gereja? Yap. Aku percaya dalam kondisi tertentu, misalnya kekurangan pemain. Ini bicara khususnya gereja-gereja di pedalaman ya, atau mungkin di luar Indonesia yang belum banyak orang-orang Indonesia yang bisa support. Aku percaya kasih karunia Tuhan pun berbeda gitu. Jadi untuk yang di luar daerah pun mungkin mereka nggak pernah belajar musik, tapi aku percaya gini, si Roh Kudus akan mampukan mereka gitu. Itu eh, apa ya? Itu khusus lah gitu. Itu spesifik buat mereka. Tapi kalau buat kita yang ada di notabene kota besar dan SDM-nya banyak, harusnya bisa lebih bagus gitu. Cuman untuk menjawab pertanyaan ini, ya pertama memang standarnya mungkin harus diturunin. Jadi Hmm. kita nggak mengejar yang spektakuler, tapi kita mengejar yang penting aman aja gitu loh musiknya. Tapi kalau boleh jujur juga standar ini pun beberapa kali aku pakai di gereja-gereja yang cukup besar juga gitu ya, karena tadi itu orangnya banyak tapi ya nggak mau latihan, jadi ya udah yang penting aman deh gitu. Tapi untuk yang Hmm. kekurangan pemain yang penting aman. Terus juga ini spesifiknya pilih lagu yang mudah, jangan yang eh, Hmm. relatif sulit, misalnya chordnya banyak, atau misalnya lagu yang range vokalnya tuh tinggi banget. Ada kan beberapa lagu rohani yang susah dinyanyiin karena tinggi. Janganlah gitu, pilih yang gampang-gampang aja. Kalau bahasa kita tuh udah lagu Paniko aja deh, gampang, enak dinyanyiinnya gitu kan. Lebih mudah gitu. Eh, Aku, kenapa? aku setuju. Iya, aku pikir pelayanan itu bukan tempat kita bereksperimen ya. Jadi kita kita memang melayani Tuhan Yesus. Nah, kalau kita fokusnya melayani Tuhan, Tuhan Yesus itu kan yang bikin musik. Dia ngerti semua jenis musik. Kita mau main musik sesulit apapun buat Tuhan Yesus gampang aja. Kita mau musiknya ganjil biramanya, Tuhan Yesus tepuk tangan aja gitu loh kasarnya ya, ibaratnya gitu. Tapi kita kan juga melayani jemaat. Nah, misalnya jemaat itu datang dengan beban berat, habis berantem sama suaminya. Mohon maaf, habis kehilangan orang terdekat. Dia tuh nggak mau dengar musik yang susah-susah. Dia mau masuk hadirat Tuhan dengan mudah gitu loh, tanda kutip. Makanya kita sebagai musisi, sebagai singers juga, worship leader, harus berhikmat dalam menentukan musik dan aransemen gitu. Nah, dalam konteks tadi yang kekurangan pemain apalagi gitu. Jadi sederhanakan aja. Dan justru aku semakin kesini malah bisa semakin menghargai sederhana. Nah, sederhana ini juga tentu harus diperhatikan komposisi musisinya gitu. Jadi misalnya drum sama gitar kan agak kurang enak ya. Tapi misalnya gitar sama piano mungkin lebih enak, atau gitar sama bass mungkin lebih enak gitu. Karena drum itu akan sangat butuh bass. Ini teknis ya gitu. Terus singers misalnya sama orangnya terbatas, ya udah nggak usah pecah-pecah suara, satu suara aja gitu. Satu suara aja terkadang udah pecah sendiri kan gitu. Ya gitu sih kurang lebih tips-tipsnya.
Tapi aku percaya dalam keterbatasan kuasa Roh Kudus bekerja dengan sempurna. Yes. Yep. Kayak Roh Kudus pasti mengadakan entah orang-orang baru ya atau talent-talent Yep. baru. Yes, pasti. Uh, ada yang ini kita masih punya waktu sekitar 5 menit ya, 5 menit. Jadi ada pertanyaan lagi Kak Eca nggak apa-apa ya? Gak apa-apa dong, seneng banget. Oke. Jadi gini, dari Hana. Kak, Mm. jujur kalau pelayanan musik bareng teman-teman yang lebih jago dan lebih bertalenta, ada rasa pesimis karena merasa bakat musik kita ya cuma gitu-gitu aja. Kadang Mm. muncul juga rasa jadi semacam kayak semacam batu sandungan gitu kali ya, yang bikin pelayanan musik tuh jadi beban banget. Gimana ya biar bisa lebih percaya diri dalam bermusik, walaupun mungkin kemampuan kita tuh lebih di bawah dari yang lain gitu. Oke, pertama secara prinsip bermusik itu bukan jago-jagoan tapi kebersamaan dalam satu tim ya. Tapi yang poin kedua juga penting. Musik itu bakat, memang aku setuju. Kan Thomas Alva Edison bilang, sukses itu bakat 1%, kerja keras 99%. Itu tidak berlaku dalam bidang seni, musik, Hmm. lukis, puisi, dan lain-lain. Seni itu bakat gitu. Again, Daud Hmm. itu berbakat dalam bidang seni gitu. Dia nggak sekedar orang yang bekerja keras gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa Tuhan itu memang kasih talenta beda-beda. Kita nggak bicara karunia ya, kita bicara talenta dulu aja. Nah, yang tidak bertalenta, kasarnya yang tidak punya talenta sama sekali, bukan berarti nggak bisa, tapi memang jam latihannya, usahanya harus lebih keras. Jadi misalnya Hmm. talented, ya latihan musik mungkin sehari 1 jam. Yang kurang bertalenta 3 jam gitu. Memang harus bayar harga kan. Tapi ya Hmm. jangan kecil hati gitu, karena kamu pun pasti punya bakat lain yang lebih besar gitu dalam bidang Hmm. lain. Tapi memang kalau Hmm. mau jadi musisi atau jadi singers dan teman-teman lain lebih berbakat, harus lebih keras latihannya. Dan harus punya strategi. Jadi aku belakangan ngerti bahwa kerja keras tuh nggak cukup ya, harus kerja cerdas gitu. Jadi dalam hal bermusik kan ibaratnya kalau kamu bukan profesional, kita nih kerjanya menyelamatkan satu minggu aja targetnya gitu. Jadi yang penting minggu ini aman, oke. Minggu berikutnya aman, oke gitu. Jadi ya bagi waktu lah latihan. Aku nggak tahu kalau di BIC gimana konsepnya, tapi umumnya kan 3-4 hari sebelum pelayanan lagunya udah ada biasanya gitu kan. Nah, dipelajari gitu. Tapi again jangan pernah ngerasa minder gitu, karena sekali lagi yang kamu anggap lebih jago dan bertalenta pun itu kan bukan yang paling jago di dunia gitu. Mungkin paling jago di gereja gitu. Jadi jangan minder gitu. Kecuali kamu main sama orang yang paling jago di dunia, misalnya sama David Foster gitu kan. Atau sama siapa penyanyi Korea paling terkenal, mungkin bolehlah ada rasa minder secara manusia gitu. Tapi kalau sama teman-teman di gereja ya saling membangun lah, saling-saling support gitu. Aku percaya kalau kamu mau bekerja keras, again Roh Kudus pasti mampukan. Ini teorinya anak Tuhan. Aku ngalamin ini berkali-kali. Kalau kamu ngandelin Tuhan Yesus, orang lain tuh mungkin latihan seminggu. Kita tuh sehari loh. Itulah privilege Hmm. jadi anak Tuhan ya. Bener loh. Bukan Roh Kudus nggak adil ya, tapi ya siapa suruh mereka nggak ngandelin Roh Kudus. Kalau kita ngandelin Roh Kudus, dipercepat loh. Bisa. Dengan cepat, dengan waktu yang bahkan nggak masuk akal. Gitu. Jadi, Hmm. Thank you. Pesan-pesannya nih ya buat pemain musik BIC Korea. Selanjutnya Kak Eca nih pertanyaan datang dari drummer kita, Hani. wow. Jadi Oke. kita ada drummer wanita Kak Eca, Oh, luar namanya biasa Hani. banget. Iya. Mainnya luar biasa. Iya. Jadi Wow. nih Kak Eca, kalau musik yang ngangkat itu definisinya gimana sih? Terus gimana caranya bikin musik yang ngangkat? Apa ada durasi tertentu? Atau kalau misalnya secara teknis mungkin ada kunci-kunci yang bisa digunakan gitu? Dan secara rohani apa harus puasa dulu atau gimana? Wow, kalau puasa ya misalnya kamu memang digerakkan Roh Kudus, lakukan gitu. Karena aku percaya puasa itu bikin kita bisa mendengar suara Roh Kudus, bikin kita bisa mendengar dan merasakan apa yang tidak kita lakukan ketika kita tidak puasa, intinya itu kan. Nambah kepekaan lah gitu. Tapi di luar aspek rohani, tentu ada hal-hal teknis yang bisa kita lakukan. Jadi jemaat itu pada dasarnya akan move, akan digerakkan oleh rhythm, bukan melodi. Orang yang bisa Hmm. digerakkan oleh melodi adalah orang-orang yang punya kepekaan lebih tinggi gitu. Jadi misalnya dia dengar do re mi udah nangis gitu, jarang terjadi gitu. Biasanya mereka akan duok, duok, duok wah gitu kan. Papaku pernah Hmm. cerita, that's why di tempat-tempat dugem constantly boom,
bup, bup, bup. Lagunya ganti tapi drumnya gitu terus. Karena mereka ngincer jantung orang-orang yang datang. Gitu, jantung makin terpacu, makin semangat mau dance gitu kan, makin semangat mau maaf bikin dosa gitu. Itu awalnya dari itu tuh gitu. Jadi, oh itu yang dilakukan ya. Nah, aku percaya ilmu musik itu kan datangnya dari Tuhan. Setan hanya bisa mencuri, membunuh, dan membinasakan gitu. Jadi, kalau kita lihat sesuatu yang baik di luar, kenapa nggak kita praktekin di gereja gitu? Kita nggak perlu ngerasa jadi pencuri, semua datangnya dari Bapak kita kok gitu kan. Jadi, memang untuk ngangkat itu butuh sesuatu yang konstan. Beb, beb, beb gitu. Makanya, especially drummers harus bergaul dengan metronom. Karena kalau tempomu naik turun, otomatis tidak akan terlalu ngangkat gitu. Naik turun nggak stabil gitu kan. Ibarat kita naik mobil harus stabil kecepatannya. Kalau kadang lambat, kadang cepet gitu kan. Yang di dalam mobil mau muntah gitu kan. Misalnya naik jemaat juga kalau kita temponya nggak stabil, at some point mereka akan ngerasa gitu. Jadi coba stabilin dulu temponya, terus mulai bikin pattern-pattern sederhana, karena aku percaya untuk ngangkat tidak perlu skillful juga, nggak perlu yang wah susah banget, pianonya juga nggak perlu yang banyak notnya, cukup musik yang solid gitu loh, solid aja gitu. Ada beberapa kunci, bukan kunci tepatnya sih, ada beberapa progresi yang tentu lebih megah ya. Kalau aku nih, kalau aku dalam bikin aransemen, bikin lagu, aku suka banget kunci-kunci yang slash gitu, inversion. Jadi misalnya 4, misalnya kita main di C gitu kan, F. Nah, aku tuh suka banget kalau bassnya tuh di 6-nya. F bass A, buat aku tuh sensasinya beda banget. Jadi misalnya kita bikin circle putaran worship 4 kali. Yang pertama kita bangun dulu pelan-pelan. Di sini biasanya WL masih bermasmur, mulai berbahasa roh. Putaran kedua, drumnya udah makin keras. Uh, musisi harmoni lainnya sudah mulai lebih rame, lebih intens lagi bermasmurnya, berbahasa rohnya. Nah, yang ketiga, beatnya udah makin kencang. Di situ biasanya jemaat sudah mulai lebih ekspresif ya. Ini aku bukan ngomongin teorinya ya, tapi ini yang umum terjadi gitu. Nah, putaran terakhir tuh bisa kita ubah sedikit chordnya. Itu yang sering aku lakukan. Selain itu juga clue untuk WL, misalnya lagunya medley gitu. Mungkin aku bisa bisa kasih contoh sih, nanti bisa diperlukan, ada beberapa link yang sempat aku bikin untuk online service di Jakarta gitu. Hopefully bisa membantu. Sama-sama, aku juga masih belajar terus. Yep. Oke, sudah dicatat ya, Saudari Hani. Praktekkan di kemudian hari ya dalam pelayanan. Oke, pertanyaan terakhir ya. Sorry, nggak semua pertanyaannya bisa aku bacain Oh, masih karena ini banyak yang nggak lumayan bacain masuk ya. Maaf banyak. ya, jangan marah ya. Kita perlu satu sesi lagi kayaknya ya di Wah, time. Oke, satu pertanyaan penutup. Kak Eca, thank you for sharing. Tadi dengar kalau ada lagi momen-momen main lagu sekuler harus proteksi diri dengan doa atau bahasa roh. Berarti kan Kak Eca harus extra miles untuk selalu berjaga-jaga. Jadi, yap. boleh nggak sih Kak Eca share tuh, mungkin ada nggak sih momen-momennya Kak Eca tuh mungkin lagi down secara spiritually atau lagi exhausted gitu secara spiritually? Wah, relate banget pertanyaannya. Langsung yes gitu. Karena aku tuh cukup sering bersaksi di media sosial gitu. Jadi tadinya aku nggak berencana menyaksikan ini malam ini, cuman mungkin banyak yang belum tahu juga. Aku dan istri tuh kami sudah punya 3 anak. Tiga-tiganya udah di surga tapi gitu. Jadi istriku miscarriage 3 kali, dan itu bukan karena kita kurang perhitungan atau kita tuh kecapean terus enggak, sama sekali enggak. Kita bahkan belum minta sama Tuhan gitu. Jadi pas dapet, nggak tahu lagi honeymoon gitu kan. Pokoknya singkat cerita, kita nggak tahu apa-apa, dan istriku udah kuret 2 kali, so itu menyebabkan hormon tubuhnya juga terganggu sempat gitu. Jadi wah, terus terang beberapa tahun belakangan ini prosesnya juga luar biasa. Aku sempat kena autoimun, jadi ini muka merah-merah semua, persendian terganggu. Jadi wah, banyak banget. Kalau mau flashback mundur lagi, menjelang nikah juga papaku dipanggil Tuhan beberapa bulan sebelumnya, terus keuangannya kacau, pokoknya banyak deh cerita-cerita gitu. Jadi kalau dibilang sempat down, wah berkali-kali juga gitu. Anak kami dipanggil pertama, kita responnya berdua, puji Tuhan, bisa jadi kesaksian. Ya nangis sih, tapi excited gitu kan. Yang kedua, penasaran, wah Tuhan mau kerjakan apa nih. Pas kehilangan anak yang ketiga, berdua bengong. Ini ada apa ya gitu. Kok terjadi lagi gitu. Kok bisa gitu. Kita lagi nggak masa subur, tiba-tiba dapat, jadi
banyak hal yang terjadi belakangan ini. Tapi Roh Kudus tuh ngomong jelas banget. Roh Kudus bilang, aku nggak perlu kamu ngerti semuanya. Yang penting kamu percaya. Iya ya, setelah aku renungkan, kita nih manusia terbatas. Terbatas loh, mau sepintar apapun, serohani apapun, tetap aja nggak bisa ngerti pemikiran Tuhan yang sedalam dan seluas itu gitu. Jadi, daripada kita paksain ngerti, dan mohon maaf jadi akhirnya gila, jadi akhirnya jadi ateis misalnya, jadi agnostik gitu kan. Mendingan kita berserah aja. Iya Tuhan, saya nggak ngerti, tapi saya percaya. Dan aku percaya teman-teman ngalamin ini ya, ketika kita berserah, ketika kita justru berlari sama Tuhan, pasti ada damai sejahtera, itu aja. Jawabannya mungkin belum ada, tapi ada damai sejahtera. Ada kekuatan. Mungkin masa-masaku paling down adalah ketika yang kemarin, yang ketiga itu. Jadi istriku tiba-tiba malam-malam, aku baru pulang latihan gitu, kesakitan perutnya karena aku nggak ngerti deh gimana dia kesakitan, dan aku di situ melihat dia menderita banget. Aku sempat kecewa, bukan kecewa ya, aku susah nemuin kata-kata, tapi Tuhan kenapa harus kayak gini gitu kan. Kehilangan anak aja tuh sudah berat, kenapa harus ditambah sakit gitu kan. Kalau boleh misalnya memang janinnya nggak berkembang, ya udah keluar aja gitu dalam bentuk gumpalan darah kek, aku ngomong iya, tapi aduh di situ sakit banget. Dan aku sebagai orang yang sayang banget sama dia, kayak Tuhan kenapa gini. Keesokan harinya aku ada kegiatan bermusik, bahkan ada pelayanan Zoom meeting kayak gini, tapi itu pertama kalinya sepanjang hari aku nggak baca Alkitab, nggak berdoa. Bukan ngambek ya, cuman bener-bener bingung perasaannya gitu. Jadi pas pelayanan ya ngomongin apa yang Roh Kudus sampaikan gitu, tapi hari itu ngomong puji Tuhan aja berat banget. Baca Alkitab hari itu akhirnya aku nggak baca, malam-malam sampai rumah menjelang udah tengah malam gitu baru Tuhan ampuni, baru baca Alkitab. Ya, aku share gini untuk tunjukin bahwa ternyata kelemahan itu nggak selalu bicara kamu marah-marah sama Tuhan gitu, atau kamu nangis ya. Seringkali mungkin kelemahan terbesar adalah ketika udah nggak tahu harus ngapain. Ngomong puji Tuhan aja berat, mau baca Alkitab aja berat rasanya. Jadi ya memang di saat-saat seperti itu aku justru melihat Roh Kudus tidak meninggalkan aku. Gitu. Aku merasakan Yesus itu bukan pribadi yang ngambekan gitu ya. Kalau kita on fire, dia tambah sayang sama kita. Tapi kalau kita lagi ngambek, dia juga ngambekan gitu. Enggak, dia kasihnya tuh sempurna, konsisten gitu. Jadi aku berdoa ini jadi kekuatan buat teman-teman, karena aku percaya sih kalau kita semakin sungguh ikut Tuhan, ya itu memang harus makin berjaga-jaga, harus makin ekstra maaf berdoanya, berbahasa rohnya. Waktu-waktu saat teduhnya harus lebih kuat lagi gitu. Dalam istilah yang kekinian harus lebih gila lagi cari Tuhan ya gitu kan. Karena kalau kita mau dipakai lebih, setan nggak akan seneng gitu. Setan pasti akan mencari maksa yang dapat ditelanai gitu kan, kita nggak pernah tahu kapan. Tapi kalau kita selalu kuat dalam hadirat Tuhan ya, aku mengalami itu sih beberapa kali. Terus terang pelayanan kok kurang persiapan gitu, mungkin ada kesibukan atau kelelahan secara fisik. Tapi Roh Kudus bicara lancar banget gitu. Aku catat gitu, dan aku nggak mau banggakan ini, aku nggak boleh seperti itu kan. Tapi Roh Kudus bilang, ini buah dari keintiman kamu. Kamu selalu cari aku gitu. Jadi dalam kondisi tanda kutip lemah atau mungkin berkurang kekuatannya, apa yang aku lakukan di masa lalu itu jadi kekuatan juga. Waktu-waktu kita dengan Tuhan nggak pernah sia-sia kok gitu. Apalagi kalau kita nggak pernah bolong, apalagi kalau kita terus cari Tuhan. Aku percaya akan banyak hal-hal yang Tuhan singkapkan buat kita gitu. Jadi ya, aku cerita gini bukan buat pada sedih ya, jangan pada sedih, tapi maksudnya Yesus baik kok. Dia tetap baik. Thank you for sharing, Kak Eca. Dan kalau beberapa hal yang boleh aku perhatiin ya, Kak Eca tuh sangat mengandalkan hadirat Tuhan, mengandalkan pertolongan Roh Kudus ya. Jadi kayak no matter kita di marketplace itu ditempatin Tuhan di bidang apapun, nomor satu hadirat Tuhan ya, nomor dua ya perlindungan Roh Kudus dan keintiman kita sama Tuhan gitu. Jadi buat anak-anak BIC yang masih kuliah, yang akan ditempatkan Tuhan di marketplace nantinya, kita bisa belajar dari apa yang Kak Eca sharingin malam hari ini. Dan buat kita-kita yang sudah ada di marketplace, kita juga bisa belajar dari gimana cara Kak Eca menempatkan diri di marketplace gitu ya. Dan bahkan jadi berkat gitu. Thank you so much Kak Eca for sharing. Thank you semuanya, boleh bilang thank you. Thank you, Kak Eca. Thank you, Kak Eca. Thank you, Kak Eca. Eca. Oke, boleh